Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Aku anak Indonesia, cinta Tuhan Yesus, cinta sesama, cinta bangsa dan negara Indonesia. Shalom. Ya anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Yang pasti sehat, diberkati dan luar biasa. Saat ini kita boleh datang lagi beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mencintai dan mengasihi anak-anak semuanya. Kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Enti jemput kita semua, anak-anak yang ada di rumah, berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya anak-anak semuanya, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Yang walaupun saat ini kita masih berada di rumah ya Enci Popi ya. Iya, kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi dan melindungi kita. Kita berdoa bersama-sama supaya wabah yang melanda dunia ini, yaitu virus corona, cepat segera berlalu dan Tuhan mau lepaskan kita supaya anak-anak bisa datang di sekolah minggu untuk memuji Tuhan di hari-hari yang akan datang dan bisa juga kembali ke sekolah. Ya, kita akan beribadah saat ini dan kita angkat lagi pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita angkat sama-sama, kita menyanyi dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh hati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku berterima kasih
Iya, kita telah memuji Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagi pujian dengan semangat ya. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Anak-anak di rumah, papa, mama, om dan tante, oma, opa yang mendampingi anak-anak, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kita angkat pujian sukacita abadi. Kita goyang sama-sama. Tepuk tangannya mana? Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Ayo goyangnya mana? Goyangnya. Aku anak sekolah minggu, goyangnya. Sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Iya goyangnya. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sukacita abadi. Iya, bagaimana dengan pujian tadi? Tentu semuanya bersukacita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus bersukacita dengan semangat karena Tuhan Yesus memberi sukacita yang abadi. Iya. Kita angkat lagi pujian. Aku anak terang. Masih ingin mendengarkan pujian? Ya, tentu semuanya senang dan penuh sukacita. Ya. Kita memuji Tuhan, aku anak terang. Sama-sama kita angkat. Tepuk tangannya mana? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tak suka berkata dusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di
semuanya pasti senang memuji Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu harus senang untuk memuji Tuhan. Apalagi saat ini so rindu sekali semua mau datang di sekolah minggu. Iya tidak? Iya. Tentunya kita tetap senang dan bersuka cita walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah, belajar di rumah, dan bermain di rumah. Iya, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan sebentar mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini masih berada di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan akan memberkati ibadah sekolah minggu kami saat ini. Dan Tuhan Yesus akan menjauhkan dan melepaskan kami dari virus corona yang melanda dunia, melanda negeri kami dan di kota Palu, tempat tinggal kami ini yang kami cintai bersama. Ya Tuhan, lepaskanlah kami dari virus ini agar kami anak-anak sekolah minggu boleh datang lagi untuk datang di sekolah minggu, memuji dan muliakan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, memberkati kami saat ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita sudah berdoa dan memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Senang tidak anak-anak? Mau mendengar firman Tuhan? Ya, tentunya senang dan ada sukacita. Mana tepuk tangannya? Silakan Enci Popi. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Nah, adik-adik, Enci mau tanya, siapa yang pernah menerima tamu di rumahnya? Tentu semua pernah kedatangan tamu. Tentu adik-adik gembira ya, ada tamu yang datang. Begitu juga dengan apa yang adik-adik lakukan kalau tamu datang. Tentu adik-adik persilakan masuk, duduk, dan adik-adik akan menghidangkan makanan atau minuman. Nah, sekarang begitupun juga dengan Marta dan Maria. Mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang kepada mereka di rumah mereka, mereka suruh masuk Tuhan Yesus dan persilahkan duduk. Sementara Maria langsung duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Sementara Marta sibuk menyiapkan minuman di dapur. Nah, adik-adik, pada saat dia menyiapkan minuman, setelah itu Marta menyuguhkan minumannya kepada Tuhan Yesus dan mempersilahkannya. Habis itu dia kembali lagi ke dapur menyiapkan makanan. Nah, adik-adik, sementara Maria tetap duduk tenang di dekat kaki Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, Marta merasa jengkel karena dia tidak dibantu oleh Maria. Dia merasa kesal sekali. Nah, adik-adik tentu pernah juga merasa kesal seperti Marta. Setelah itu, karena kesalnya dia menghampiri Tuhan Yesus. Marta mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong katakan kepada Maria, dari tadi saya sudah bekerja, tapi Maria tidak pernah membantunya. Dan tolong katakan
supaya saya dibantu di dapur. Apa kata Tuhan Yesus? Marta, Marta, engkau selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, tetapi Maria duduk tenang di dekat saya untuk mendengarkan perkataanku. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau adik-adik juga, kalau enci atau engku sekolah minggu sedang bercerita, adik-adik jangan jalan ke sana kemari, tetapi duduk manis seperti Maria, duduk di dekat Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah sekarang kalau mama, papa bercerita, adik-adik juga harus mendengarkan. Jangan beribut. Begitupun juga kalau pergi bertamu di rumah orang. Mama dan papa bercerita dengan tamu, adik-adik juga bercerita, mengganggu orang tua. Itu tidak boleh, harus duduk manis, duduk tenang di tempat duduk masing-masing. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik juga kalau datang sekolah minggu harus duduk manis, duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan dari engku dan enci. Begitu juga itu yang Tuhan mau, seperti Maria. Kalau adik-adik jalan ke sana kemari tidak mendengarkan cerita firman Tuhan, itulah yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus dan akan ditegur. Nah sekarang adik-adik, kalau adik-adik juga mau menjadi sahabat yang baik, harus mendengarkan teman yang sedih, mendengarkan keluh kesah mereka, apa yang mereka mau, siapkan telinga adik-adik untuk mendengarkan keluh kesah teman yang sedang sedih. Begitupun juga apalagi yang harus kita siapkan, kita memberi contoh seperti kalau setiap hari minta tolong papa dan mama untuk membacakan cerita firman Tuhan lewat Alkitab. Untuk setiap hari minta tolong papa dan mama, ya adik-adik yang ada di rumah, enci pesan minta tolong papa dan mama yang sementara belum sekolah, belum pergi sekolah minggu, minta tolong bilang papa dan mama ceritakan cerita firman Tuhan lewat Alkitab, supaya adik-adik setiap saat bisa mengetahui, bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Nah adik-adik sekalian, cerita enci pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Nah adik-adik yang akan menjadi sahabat Tuhan Yesus harus tetap sedia mendengarkan teman kita atau sahabat kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 14 ayat 35 bagian B yang berbunyi, yang berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ayat hafalan kita untuk minggu ini Lukas 14 ayat 35 bagian B. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah adik-adik, ya tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah anak-anak, cerita tadi itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah harus menjadi anak-anak yang mendengarkan. Ya Enci Popi ya. Ya, harus menjadi sahabat. Menjadi yang sahabat yang mendengarkan dengan baik. Iya Enci Popi. Nah jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus senantiasa mendengarkan. Nah begitu juga ya Enci ya, kalau mama ada suruh di rumah atau mama minta tolong, nah yang jelas kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh mama dan papa, harus menuruti seperti perintah siapa? Enci?
Yesus. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mendengarkan firman-Nya dan harus rajin membaca Firman Alkitab, firman Tuhan setiap hari. Iya, luar biasa ya Enci? Luar ya, biasa firman Tuhan. Tuhan kita itu. Iya, Tuhan kita begitu sangat luar biasa. Jadi kita harus sangat apa? Sangat bersukacita. Kita harus sangat apa? Gembira. Nah, harus sangat kuat, harus sehat dan kuat. Anak-anak sekolah minggu itu tidak boleh loyo-loyo, apalagi memuji Tuhan. Nah, sekarang tentu so ada yang loyo-loyo di rumah ini karena so terlalu lama tuh orang di rumah. Nah, so rindu mau bermain, so rindu mau sekolah, apalagi so rindu datang di sekolah, teman-teman ya Enci ya. Ya. Nah, Teman-teman tentu teman-teman sekolah minggu, teman-teman di sekolah, so rindu apalagi Enci mau pergi di mana itu di sana? Di mall. Aduh, Enci Popi so rindu mau pergi mall? Rindu di mall So rindu semuanya. Jangan cuma di mall. Bukan cuma di mall, di Rindu pantai. beribadah paling utama. Yang utama itu rindu beribadah. Rindu beribadah, mau datang ke sekolah minggu ya. bersama-sama dengan enci-enci, dengan mama dan papa. Iya, kita berdoa semoga virus ini cepat berlalu ya Enci Popi. Amin. Iya, amin. Tuhan Yesus lepaskan, ya, bebaskan kita supaya kita bisa lagi datang beribadah di sekolah minggu, bernyanyi bersama, bergembira bersama, bersukacita bersama dengan teman-teman untuk kemuliaan nama siapa? Nama Tuhan. Yesus. Iya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Ada satu Ada sobatku. satu sobatku. Ya, kita pakai gerakan ya Inci. Ya, siapa yang tahu gerakannya di rumah ya? Yang semangat kalau menyanyi. Ya, anak sekolah minggu tidak boleh. Apa tadi Inci katakan? Loyo-loyo. Nah, harus kuat dan sehat. Harus suka cita, bersuka cita dan semangatnya harus luar biasa. Ya, kita angkat pujian. Ada satu sobatku. Kita nyanyi bersama-sama. Tepuk tangannya mana? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, mana goyangnya? Mana tepuk tangannya? Iya, goyang sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur
hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya. Jadi sobat kita yang setia anak-anak, siapa kira-kira Enci Popi? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang sangat setia di dalam kehidupan kita. Apapun, bagaimanapun, situasi apapun kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap setia. Kita senantiasa percaya dan berdoa terus. Iya, sekarang kita sudah memuji dan muliakan nama Tuhan, Enci Popi ya. Nah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan berdoa bersama-sama Enci ya. Kita lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Iya, kita sudah berdoa bersama-sama. Kita sudah mendengarkan puji-pujian bersama-sama. Kita sudah mengangkat puji-pujian kepada Tuhan pada hari Minggu ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita Enci. Nah, sekarang kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, dan minggu depan kita akan jumpa lagi. Kita angkat satu pujian, Aku Anak Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tak suka berkata dusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Iya, kita angkat sama-sama. Aku anak terang. Anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, tak suka berkata dusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang
anak-anak terang. Di mana-mana saja kita pergi ya Enji ya, kita harus menjadi anak-anak terang, yaitu terang Tuhan Yesus. Walaupun saat ini kita masih berada di rumah. Iya. Sekolah minggu kita saat ini telah selesai dan kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.